Ya, pemirsa, Indonesia merupakan negeri cincin api atau Ring of Fire. Dari barat ke timur ada 139 gunung berapi, 127 diantaranya berstatus aktif, termasuk Gunung Marapi di Sumatera Barat. Di akhir April, tepatnya 29 April, misalnya Gunung Marapi erupsi. Tinggi kolom letusan Marapi mencapai 1000 meter di atas puncak gunung itu. Keaktifan Gunung Marapi merupakan bahaya yang mengancam dalam senyap. Pada 11 Mei lalu, gara-gara hujan deras, lahar dingin dari puncak Marapi turun ke sejumlah sungai dan menyebabkan banjir bandang lahar dingin. Akibatnya, setidaknya ada 67 orang meninggal dan 20 lainnya hilang. Mitigasi dan pemetaan terhadap potensi bencana tampaknya makin mendesak. Untuk membahas topik ini, kami sudah mengundang narasumber. Hadir ke studio yang pertama adalah Surono. Beliau adalah pakar gunung berapi. Kemudian ada juga Kepala Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi, Hendra Gunawan. Dan juga ahli vulkanologi dari ITB, Mirzam Abdurrahman. Pak Surono, terima kasih sudah bergabung. Apa kabar, Pak? Baik, Pak Dodi. Sehat selalu, Pak Surono. Kita juga akan menyapa ada Pak Mirzam dan juga Pak Hendra. Selamat malam, Bapak-Bapak. Pak Hendra, selamat sore. Ya. Ini karena banyak gunung di Indonesia, Pak, jadi ada delay. Tapi pertanyaan saya, Pak Surono, sebelum ke bapak-bapak yang lain, apakah kita ini tinggal di atas semacam bom waktu atau granat yang ditanamkan di dalam tanah sehingga suatu waktu bisa meledak begitu, Pak? Saya pernah memenangkan kompetisi seminar internasional namanya City on Volcano. City on Volcano. Itu bidding ya, saya harus mengajukan proposal dan menang. Diadakanlah di Jogja. Dan itu mencahkan rekor bahwa jumlah negara peserta terbanyak dan jumlah peserta terbanyak yang belum terpecahkan sampai sekarang. Dan memang kita di atas gunung api gitu loh, ya kan? Ya, dari deretan Sumatera bagian utara sampai ke selatan, Jawa, Bali, Nusa Tenggara, belok ke arah utara. Makanya subur ya. Subur. Tanpa gunung api Indonesia hanya mungkin kapur, terbentang kapur gitu ya. Tanpa suatu kehidupan. Gunung api di kita ini bagikan satu uang logam, satu kesatuan yang punya dua sisi yang berbeda. Satu sisi adalah kesuburan, satu sisi memang ancaman. Bergantung ancamannya itu. Ya kan? Gunung api kan ibarat tuan rumah ya. Ya kan? Bagaimana kita sebagai tamu bisa punya respek kepada tuan rumah. Kalau respek baik terhadap tuan rumah, saya kira tuan rumah akan baik-baik saja. Ini gitu kata kan. kuncinya. Berarti sebenarnya kita hanya menumpang hidup ya. Menumpang Jadi gitu. kita harus merawat ya bumi ini ya. Iya, kita kan bertamu kan harus tahu karakter yang punya rumah ini, ya kan? Jam segini nggak boleh bertamu, dia sedang beribadah misalnya. Ya kan? Dan kita masuk juga nggak bisa seenaknya kita masuk kemana-mana kan? Kan nggak mungkin saya bertamu ke rumah Mas Dodi, tiba-tiba saya masuk ke kamar Mas Dodi. Kan nggak mungkin. Harus keluar nuwun. Harus keluar nuwun. Walaupun saya mau ke toilet pun saya mesti izin. Kemana yang boleh saya masuk. Itulah kenapa kita sebagai tamu yang baik adalah pertama kali adalah respek kepada yang tuan rumah. Ya kan? Manakala tuan rumah menutup pintu, ya kita nggak bisa masuk. Jangan maksa. Jangan maksa. Artinya kuncinya itu ya Pak Rono ya. Ketika kita respect pada lingkungan, pada bumi ini, maka itu bukan dianggap sebagai sebuah ancaman sebenarnya. Ilmu pengetahuan dan teknologi itu banyak sekali dari empiris alam. Kalau kita sombong, saya bisa taklukkan alam dengan ilmu teknologi saya. Kita sedang berbohong. Kita sedang berbohong. Kenapa begitu? Karena banyak ilmu pengetahuan dan teknologi itu ya kan diciptakan dari empiris alam. Sebagai contoh, hukum gaya berat Newton itu hanya sekedar Newton duduk minum-minum, apel jatuh. Ditulis hukum gaya berat Newton. Padahal alam yang memberi dia inspirasi. Seperti Pitagoras. Pak Pitagoras menyebutkan sisi miring kuadrat sama dengan jumlah kuadrat sisi siku-sikunya. Ditulis Pak Pitagoras atau tidak, alam sudah memberikan seperti itu. Aduh Pak, saya nyesel dulu waktu sekolah itu saya bolos melulu Pak. Saya juga sesel masuk IPA kan. Mendingan masuk sosial jadi penyiar sama Anda lebih... Oh jangan, nanti saya nganggur Pak Rono. Lebih ini banyak yang duitnya. kita diskusikan sampai Pak Rono bisa lihat ancaman senyap di negeri cincin api. Kalau gambarnya kok ketoknya serem ya, menyeramkan. Padahal kalau bicara dengan kearifan yang tadi Anda sampaikan, seharusnya bukan ancaman ya. Tapi nyatanya Pak Rono,
138 gunung berapi Ya, dari 127. 127 yang masih aktif. Aktif, ya. Nah, ini kan Ya. jumlah yang banyak. Ya. Kita coba tanya dulu ke Pak Hendra. Ya. Pak Hendra, Anda pasti sudah punya petanya dan kami juga sudah menyiapkan tayangan seberapa banyak gunung berapi di Indonesia dan yang masih aktif. Bagaimana sebaiknya kita bersikap ketika kita tinggal di atas gunung yang sewaktu-waktu akan meletus begitu, Pak? Pak Hendra? Ya, mohon diulangi. Oke, saya ulangi pertanyaan saya. Pak Hendra, menurut Pak Hendra, bagaimana sebaiknya kita bersikap ketika kita tinggal di atas tanah yang dilengkapi dengan 127 gunung berapi yang masih aktif, Pak Hendra? Ya, terima kasih. Ini apa yang disampaikan oleh Pak Surono tadi itu betul ya. Dari kami masih di Bukit Tinggi ini, jadi dengan koordinasi dengan BNPB dan BMKG, sudah melihat bahwa landaan-landaan yang baru-baru terjadi saudara kita ini memang berada pada daerah-daerah yang sangat rawan sebetulnya. Itu yang akan kita tindak lanjut bersama dengan pemerintah di sini. Ya, artinya dari PVMBG sendiri sudah melakukan pemetaan ya Pak ya, secara menyeluruh ya Pak ya? Sudah, jadi yang jadi masalah ini peta kawasan rawan bencana kan akhirnya mereka baru menyadari pentingnya kawasan rawan bencana itu. Baru sekarang baru sadar ya Pak ya? Perlu diingatkan, perlu disosialisasikan. Nah, ini kemarin di rapat koordinasi ini peta KRB ini yang jadi acuan bagi semua KL di sana untuk merencanakan ya mitigasinya. Ya, artinya kalau baru sadar kita sudah terlambat jauh ini kesadaran ini. Ya, walaupun kita harus syukuri akhirnya ada kesadaran muncul. Nah, bagaimana mengedukasi masyarakat Pak Hendra agar ini menjadi kesadaran kolektif, Pak? Nah, itulah. Ini kami juga kesimpulan dari rapat koordinasi baru bagi-bagi tugas ternyata harusnya sudah sejak lama ya, seperti ada KL yang bertugas untuk memonitor sungai misalkan ya, ada yang memberikan peringatan dini dari cuaca, ini baru kita rumuskan. Sebetulnya idealnya memang dari dulu sih sebetulnya, tapi ya prakteknya mungkin ini yang perlu diperbaiki terus. Iya, karena kata Pak Hendra tadi ya Pak Surono, bagi-bagi tugas. Agak susah itu Pak Hendra. Kalau bagi-bagi proyek langsung jadi. Saya bergeser ke Pak Mirzam. Pak Mirzam, Indonesia ini saya mengutip kata Pak Surono tadi, ini seperti koin bermata dua ya. Di satu sisi ini adalah sebuah keuntungan kita memiliki gunung berapi yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, tapi satu sisi juga ada potensi ancaman. Bagaimana Anda menerjemahkan potensi ancaman itu secara sederhana kepada masyarakat kita, Pak Mirzam? Iya, dikatakan ancaman dan juga potensi positif gitu, karena posisinya kan terdistribusi sebenarnya. Dari Sumatera sampai kemudian tadi disampaikan ke Jawa, ke NTT, belok ke Banda, Halmahera naik. Artinya ketika itu menjadi ancaman kalau kemudian ketika terjadi erupsi. Tapi juga menjadi potensi dalam hal lain secara positif kalau kemudian dinikmati keindahannya untuk biowisata, panas bumi, sudah menjadi fosil, menjadi bahan baku mineral ekonomis. Gitu. Dan dijamin pasti tanahnya subur ya Pak ya? Iya, jadi kemudian bagaimana cara melihat kita gitu. Tadi benar bahwa kita itu tinggal di cincin negeri gunung api. Ini saya sebagai tambahan informasi. Jadi sudah berapa lama sebenarnya gunung api lahir di Indonesia? Kalau ibu kita mengandung kita 9 bulan, kemudian gajah lebih lama lagi, sementara binatang yang lebih kecil itu lebih pendek waktu ininya. Nah, gunung api itu setidaknya membutuhkan 25 juta tahun. Kalau dia berkaitan dengan palung, katakan. Jadi kalau Mas Doni, kita melihat gunung api sekarang, itu artinya produksi magmanya sehingga menghasilkan gunung itu 25 juta tahun yang lalu dimulai. Jadi jelas nih, di sini adalah clear. Kita yang kemudian tinggal dan meminjam tempat lain. Kita yang menumpang hidup ya Pak ya? Kita yang menumpang. Ya, kita bisa berargumen kalau kita berhadapan dengan gajah, katakan, oh gajahnya masuk kebun saya, maka harus saya usir. Kalau sekarang gunung api masuk kebun saya, tidak. Kita yang kemudian meminjam. Nah, ini adalah kemudian bagaimana kita bisa hidup secara harmoni di negeri gunung api ini. Kita harus mempelajari gitu ya. Apa yang harus kita lakukan kalau gunung apinya sedang aktif? Apa yang bisa kita manfaatkan kalau kemudian gunung api itu memberikan sesuatu produk yang kemudian bisa kita gunakan untuk bermanfaat pada banyak hal. Ya, artinya ketika kita belajar memahami atau membaca tanda-tanda alam, sebenarnya kita tengah belajar untuk memahami tuan rumah, begitu Pak Mirzam? Betul, itulah yang kemudian kita dalam konteks tadi gitu ya, kita harus bisa memahami
kita pun sama-sama masyarakat itu selain usaha keras dari Pak Hendra dan teman-teman itu mengedukasi, memahami apa kemudian rambu-rambu tadi. Tapi kita pun harus berubah dari objek yang menerima informasi, kita pun menjadi subjek yang mau belajar. Ya. Termasuk tanda-tanda kearifan lokal yang terus berubah dari waktu ke waktu. Dulu mungkin cukup dengan mendengar gemuruh, kemudian kita harus lari, dengan ada getaran, kemudian harus lari. Tapi sekarang seiring berjalannya waktu ternyata banyak fenomena alam lain yang menyebabkan gunung api erupsi itu yang belum kita pahami. Akibatnya kadang-kadang kita kecolongan. Bukan Ya. kecolongan sebenarnya, tetapi memaksa kita harus belajar sesuatu yang baru gitu ya. Bagaimana itu bisa ditangkap sinyalnya oleh kita. Nah, inilah Iya. yang menjadi tantangan sebenarnya Mas Doni. Iya, mungkin bukan kecolongan ya Pak, tapi kita yang sudah kehilangan sensitivitas untuk membaca tanda-tanda alam itu. Artinya kearifan kita sendiri pada tuan rumah, katanya saya pinjam kata Pak Surono, itu semakin tipis. Pak Surono, ini istilah soal jalur busur vulkanik. Ya, saya mendengar ini, tetapi ini bahasa ini kan sangat vulkanologi banget gini Pak. Bagaimana menjelaskan secara sederhana bahwa kalau ada jalur busur vulkanik itu, apakah itu sebagai sebuah ancaman yang kemudian panjang, bisa berurutan, menimbulkan misalnya gunung itu meletus, atau seperti apa Pak? Itu kan pertemuan, itu jalur itu kan karena ada pertemuan lempeng saja kan. Oh. Yang ada pertemuan itu ada di sebelah barat Sumatera, maka bagian barat Sumatera berderetlah gunung, ya kan. Bagian selatan Jawa berderetlah bagian selatan gunung api kan. Bentuk kayak busur gitu ya. Jadi sampai Bali Nusa Tenggara, kemudian baru naik ke ya ada Pasifiknya, naiklah ke sana sampai ke Jepang dan sebagainya situ. Itu saja sebetulnya. Itu hanya istilah saja karena ada unsur api di sana, maka disebut cincin api karena memang suatu yang saling menyambung saja itu aja. Makanya apa yang terjadi di Nusantara itu sering dikaitkan juga dengan yang di Jepang ya. Ya, Mirip-mirip ya, karena dilalui itu, Pak. Khusus Sumatera Barat, sebetulnya bencananya itu komplit sekali. Saya ingat sekali, saya menangani longsor di Sumatera Barat, manakala orang-orang di sana sedang berlatih menghindari tsunami. Ya kan? Gempa bumi darat ada, gempa bumi laut dengan tsunami itu juga ada. Ya kan, longsornya ada, gunung apinya ada, banjir bandang, sampai saking seringnya masyarakat sana menyebut yang lebih spesifik Galodo. Seperti masyarakat Merapi yang sering melihat awan panas, maka disebutlah wedus gembel, yang tidak ada di tempat lain. Karena masyarakat Merapi sering melihat itu. Masyarakat Sumatera Barat sudah tidak aneh masalah banjir bandang. Sudah menyatu ya. Makanya punya nama tersendiri di Jawa, di Sumatera Artinya Barat. masyarakat pun sudah tahu membaca tanda-tandanya. Iya, bahwa kita udahlah lupakan yang sedih-sedih, kan selalu begitu. Memang kita harus melupakan itu, tetapi mencatat bahwa kalau sesuatu pernah terjadi, sekarang ini terjadi, ya kan, banjir lahar hujan di semua sungai yang berhulu di puncak Marapi. Suatu saat pasti pernah terjadi karena dulunya pernah terjadi. Dan seluruh sungai yang berhulu di puncak Merapi itu lahar hujan yang bikin. Jadi kalau dia menggunakan hak dia, ya, itu jalur dia. Itu jalur dia gitu kan. Terus kita ke sana karena kita membutuhkan energi, pangan dan air. Kita butuh air, maka kita ke mendekat sungai itu kan. Terus kena. Yang salah itu siapa? Kita dong ya. Lah, Anda lebih pandai kan? Saya yang menyatakan Kenapa itu. kita menyalahkan alam ya kan? Dan peta itu saya selesaikan dulu. Nekat saya selesaikan. Tapi ada perubahan peta nggak selama nggak beberapa ada. waktu? Enggak ya? Ya ke situ-situ aja lah. Kita kan yang bikin peta itu bukan orang goblok, teman-teman saya itu. Yang mengubah mungkin karena permukimannya. Karena saking dangkalnya ada pemukiman, maka sungainya dangkal. Oke? Yang lahar hujan itu menagih hak dia, kedalaman dan kelebaran sungai, sekarang sudah sempit dan dangkal. Ya dia menyebar kemana-mana. Ya kan? Orang barang 1 liter, harusnya botolnya 1 liter. Sudah kasih pasir setengahnya. Meluber. Meluber lah. Kena lah permukiman. Itu alam saja. Oke, ini ada yang aneh. Analogi yang sangat sederhana. Saya tertarik, tapi sebelum kita rehat sejenak, saya kembali ke Pak Hendra dulu. Pak Hendra, sampai sejauh mana ruang lingkup PVMBG sendiri untuk mengedukasi masyarakat? Nanti takutnya begini Pak Hendra, ini nanti lempar-lempar tanggung jawab. Kalau sudah bicara lintas sektoral antara KL gitu kan, oh harusnya PVMBG, harusnya kementerian ini, harusnya badan ini. Lah siapa akhirnya yang pegang peranan Pak Hendra? Iya. Memang ini juga di kementerian ini juga kami baru dapat instruksi ya dari pimpinan untuk masalah edukasi, sosialisasi untuk
untuk diprogramkan lebih serius. Ya, dalam bahasa ininya lebih masif. Nah, kemarin kita lebih banyak di teknis ya, di instalasi peralatan. Lupa bila apa yang kita tangani itu manusianya. Nah, ini yang ke depan kita tingkatkan terus. Bagaimana meningkatkan kesadaran ya. Ya. Dari Pak Menteri kan simpel sih pesan dari Pak Menteri. Pastikan masyarakat aman dan informasi itu ke semua sampai ke pelosok. Itu yang 2 tahun yang lalu Pak Menteri menyampaikan hal seperti ya. Itu yang kita sekarang dorong seperti itu. Ya, kalau Menteri ngomong kan gampang, pastikan semua aman. Tapi untuk aman itu infrastrukturnya bagaimana, regulasinya gimana, anggarannya bagaimana, SDM bagaimana. Banyak sekali PR-nya Pak Hendra ya. Silakan dipikirkan sampai nanti malam biar tidurnya nyenyak. Saya akan kembali lagi tentu dengan Pak Mirzam, tapi kita rehat dulu Bapak-Bapak sekalian. Kami segera kembali sesaat lagi, tetap bersama kami.